Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat INH, kembali lagi di podcast Humanity, podcast yang terdepan untuk kemanusiaan. Oke, yang kita tahu Ustadz Hussein sudah kembali ke Indonesia kurang lebih 1 bulan, kira-kira bulan November lalu. Tapi tim INH pun belum bisa mengobrol panjang lebar kepada beliau tentang Palestina di sana seperti apa keadaannya, dikarenakan Ustadz Hussein sangat sibuk sekali. Bahkan sehari itu bisa 5 kajian, 4 kajian. Itu sekarang pun dia lagi roadshow di Jawa Tengah. Makanya kita doakan saja agar Ustadz Hussein selalu sehat, agar bisa mengedukasi saudara-saudara kita di Indonesia agar lebih aware lagi pada Palestina. Saya pun tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang Palestina karena saya sendiri pun tidak kuat untuk menahan air mata apabila mendengarkan cerita di Palestina seperti apa ya. Semoga Ustadz Hussein tetap sehat ya dan bisa roadshow tour Indonesia selama dia berada di sini. Kita pun tidak tahu sampai kapan. Yang jelas semoga Palestina cepat aman dan Ustadz Hussein pun bisa cepat kembali ke Gaza untuk mendistribusikan donasi dari saudara-saudara kita di Indonesia. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari Share INH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah teman-teman, Share INH ini adalah yang membantu tentang mendistribusikan tentang isu-isu kemanusiaan yang ada di Indonesia ya. Misalkan terjadi bencana, nah mereka inilah yang di garis terdepan INH untuk membantu korban atau apa ya, bencana aja gimana ya Mas ya? Penyintas ya. Yeah. Jadi kalau amit-amit ya, mudah-mudahan jangan ada terjadi bencana, tapi kalau ada pun itu, inilah teman-teman yang ada di garis terdepan INH untuk membantu sebagai relawan ya? Iya, sebagai relawan. Nah kan teman-teman belum tahu nih Share itu apa. Pertama kita perkenalan dulu siapa aja ini yang ada di sini. Silakan perkenalan dulu, siapa dulu? Silakan paling ujung. Nama saya Cahyo, saya anggota dari Share Jabodetabek. Ya, saya Ramadan, insya Allah ketua dari Share Jabodetabek juga, dan Mas Ajis. Kenalkan, nama saya Ajis, saya dari Share Jabodetabek, asal saya dari Rumpin. Sekarang ini kan di podcast ini banyak teman-teman yang tidak tahu Share nih. Boleh diceritakan nggak siapa aja nih, mau Mas Rama sebagai ketuanya ceritakan Share itu apa sih Mas Rama? Share itu sebetulnya sih singkatan aja dari sahabat relawan. Khususnya kita yang mendistribusikan program-program yang memang sudah dibuat oleh INH. Jadi INH ini tidak hanya sebatas nasional saja ya, internasional. Jadi kita tetap di mana itu ada bencana kemanusiaan, berarti di situ ada INH aja. Insya Allah. Nah ini kemarin teman-teman habis dari peringatan setahun tepatnya ya? Ya betul. Setahun tentang Cianjur, gempa Cianjur. Nah boleh dijelasin nih Mas Rama, apa aja sih kegiatan di Cianjur kemarin tuh? Apa ada kegiatan bakti sosial atau seperti apa? Ya, kemarin itu kita dari pas baru datang, alhamdulillah langsung disambut sama warga, sama anak-anak di sana juga. Kemudian kita ada kegiatan bersih-bersih masjid. Jadi ada sekitar 3 masjid ya, 3 masjid. Kemudian juga ada pendistribusian untuk anak-anak yatim juga di lingkungan sana, khususnya di desa Cugenang ya, Jess ya? Kampung Cilebak di Kecamatan Cugenang. Jadi kita melakukan pendataan dulu di sana, kita kumpul juga untuk ada ketua atau tokohnya lah, tokoh desa di sana, ada RT-nya juga, kumpul bareng masyarakat. Ya kita intinya kita datang ke sana itu untuk jenguk lagi gitu, untuk jenguk lagi masyarakat yang di sana. Sudah sejauh apa sih mereka untuk beranjak dari setelah musibah yang tahun lalu menimpa mereka. Nah apa tuh, gimana perkembangannya, boleh diceritakan nggak? Apakah rumahnya sudah berdiri kembali atau bagaimana? Kalau untuk dari lokasi posko kami di sana itu sekitar 70-80% masyarakatnya alhamdulillah sudah renovasi rumah, tapi sepanjang perjalanan masih ada beberapa titik yang masih
bahkan tenda darurat masih diisi, masih dihuni. Tenda sementara. Jadi masih ada beberapa warga yang tinggal di tenda darurat karena untuk renovasi rumahnya masih terkendala, makanya ada beberapa hal. Oh jadi ya itu ya, ternyata masih ada beberapa ya, tapi so far udah mayoritasnya sudah alhamdulillah lah lebih baik ya. Udah Alhamdulillah. 80-90%. Jadi untuk pembangunannya itu dia bertahap ya, makanya ada beberapa yang masih belum direnovasi karena dia nunggu tahapan berikutnya. Itu tuh bantuan dari pemerintah atau memang ya tanggung jawab pribadi apa gimana tuh saya? Itu yang dari pemerintah untuk program pembangunan itu untuk korban bencana. Setelah itu kegiatannya apa lagi tuh selain itu? Ya, selain itu juga kami di sana setelah kita bersih masjid bareng-bareng sama warga sama anak-anak di sana, kemudian kita ada sedekah subuh juga, kita sarapan bareng sama masyarakat di sana. Kemudian ada kami main bareng, lebih ke mental healing sih. Mental healing. Khususnya untuk sama anak-anak karena kami di sana dengar cerita juga dari salah satu tokoh masyarakat di sana. Ada yang sampai anak-anak itu ada apa ya? Trauma. Ada trauma, ada trauma. Psikis Iya, jadi secara psikisnya tuh nggak seperti biasanya kalau orang tuanya bilang. Yang biasanya tuh ceria main sama yang lain, ini jadi lebih ke banyak diem. Bahkan sampai ada yang kalau apa ya? Dengar suara atau ada dia ngelihat ada sedikit goyang gitu, dia langsung gemetar. Jadi iya, sampai ada yang efeknya sampai kayak gitu. Soalnya sampai sekarang juga masih ada getaran-getaran gempa walaupun Kecil ya? nggak Signifikan. signifikan dulu. Cuman tetap sekarang tuh kemarin terakhir itu sekitar 3, berapa gitu untuk magnitudenya. Soalnya kemarin juga sempat warga juga kan ada gempa lagi, sempat berhamburan keluar karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Di sana langsung disambut oleh 157 anak-anak, alhamdulillah. Antusias ya alhamdulillah. Ya. Jadi Banget. Dan anak-anak di sana udah nggak malu-malu lagi, nggak takut-takut lagi pas ngelihat kedatangan kami, udah langsung kumpul. itu luar biasa ya sahabat INH. Masih, oh iya kita belum bertanya ini tuh. Ini masih pada muda-muda kayaknya ya, sama kayak saya muda-muda juga ini. Tapi yang paling tengah kayaknya muda banget, bisa terlihat kan ya, dari jenggotnya banyak banget. Bisa dikuncir. Bisa nyanyiin Ahmad Dhani kayaknya. Dikuncir dikit. Ahmad Albar bisa kayaknya. Nah. Kayak Bang Dua bagus. Nah Mas Ajis ini sudah kerja kah atau masih kuliah atau gimana? Sebenarnya saya dari lulus sekolah, alhamdulillah dulu udah kerja, cuman sekarang ya masih jadi pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Sekarang udah 3 bulan. 3 bulan saya belum kerja, ya makanya sekarang saya fokus di INH aja. Jadi ya saya mendedikasikan diri saya untuk membantu orang lain. Karena entah mengapa saya merasa menemukan kebahagiaan ketika membantu orang. Jadi salah satu masuk INH tuh apa dong? Salah jadi share itu tuh. Sebenarnya kalau saya sendiri untuk di relawan ini udah dari tahun 2020-2021. Itu pertama kali saya ikut relawan itu pas bencana di Cikudeg. Jadi dulu itu ada bencana longsor dan banjir bandang di Cikudeg. Nah, saya bersama teman-teman saya yang mungkin backgroundnya itu anak-anak nakal ya. Makanya kita nama organisasinya juga atau perkumpulan itu Barbar Peduli. Wow. Ya emang kumpulannya orang-orang barbar. Tapi Barbarian. Oh, nah itu ya, jadi sisi lain, maksudnya untuk membuktikan ya mereka tidak hanya barbar, dan itu mah mungkin hanya kiasan mungkin ya, tapi ada rasa peduli pada kemanusiaannya Pasti juga. setiap orang tuh pasti punya sisi baiknya masing-masing. Karena sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segembuk-gembuknya ikan pasti ada tulangnya. Wow, itu quote of the day teman-teman, silahkan diambil. Tepuk tangan dong. Wah, jadi teman-teman, sahabat INH, jadi di sini juga banyak penonton kita, yaitu termasuk anak share juga, cuman agak malu-malu untuk masuk on cam. Jadi, oke, teman-teman tepuk tangan dulu. Oh, ada kan? Luar biasa, jadi wah sangat inspiratif banget. Pokoknya sangat biasa di luar. Nah, sekarang nanya nih Mas Rama,
apa sih kenapa masuk share? Pengen tahu untuk teman-teman di rumah gimana? Kenapa masuk share? Share. Kenapa jadi relawan? Iya. Kenapa jadi relawan? Sebenarnya sih gini ya, lebih ke pengen bisa bantu orang, Betul. tapi punya banyak keterbatasan. Salah satunya. Ya, alhamdulillah kalau di luar sana banyak orang yang diberi kelebihan dengan posisinya, jabatannya, Betul betul. ya kan? Ada juga banyak yang diberi kekuatan ekonomi untuk bisa bantu orang. Nah, kalau yang nggak punya semuanya, kita punya tenaga. Jadi Tenaga masih nggak kuat, kita punya pemikiran, kita punya ide. jadi bukan suatu alasan untuk tidak bisa bantu orang ya. Mau nggak punya uang, kita punya tenaga. Nggak punya tenaga masih punya Karena pemikiran. untuk membantu orang tuh gak semata-mata tentang uang. Karena kita bisa membantu untuk ya tenaga kita, terus doa kita. Intinya mensupport mereka yang terkena musibah dan membutuhkan bantuan dari kita. Betul. Luar biasa. Biasa di luar. Oke, kita ke paling intinya ini. Sahabat kita share ini nih yang paling luar biasa, Mas Cahyo. Mas Gondrong. Mas Gondrong. Gimana? Gondrong kagak nyopet. Tangkap ntar. Boleh, Mas Cahyo. Kenapa Mas Cahyo tergugah menjadi relawan? Sebenarnya awalnya nggak terlintas sih kenapa mau jadi relawan ya. Awalnya cuman pernah ikut acara kemanusiaan di salah satu organisasi. Terus kayak yang berkata Kang Ajis tadi, saya tuh seperti menemukan kebahagiaan tersendiri gitu di situ. Dan sebagai mahasiswa juga saya kayak menemukan wadah nih untuk menyalurkan salah satu dana perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat gitu. Aduh. Bro Cahyo. Jadi sahabat Yana, ya sama. Ini pertanyaan paling mendasar seperti ketika saya bertemu dengan teman-teman share ini. Ya mohon maaf, maksudku untuk mempunyai jiwa kepedulian tuh mungkin bukan susah ya, antara mau atau tidak saja. Karena Bang Rama bilang pun tidak ada alasan untuk tidak bisa membantu ya. Iya. Nggak punya duit, punya tenaga, nggak punya tenaga masih ada pemikiran gitu. Ketika alhamdulillah kalau mempunyai uang ya bisa lebih lagi ya begitu ya. Jadi saya juga, aduh ini inspiratif banget. Mudah-mudahan sih sahabat INH pun yang di luar sana ingin bergabung dengan share sangat dibuka itu seluas-luasnya ya. Amin. Jadi banyak yang bisa terbantu, apalagi kita masih terbatas ya Mas. Ada berapa sih kurang lebih anak share tuh? Share catatan terakhir sekitar 90-an member. Itu ada di berbagai lokasi ya, di Kolaka ada, Jawa Timur ada, Kebumen, Jawa Tengah, Medan, Padang, Sulawesi Utara udah ada juga. Nah, Mas Rama ini sebagai ketua share Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi teman-teman sudah tahu ya alasan beliau ini masuk share ini karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ada kepuasan sendiri ketika bisa membantu sesama ya. Iya. Wah luar biasa benar. Tepuk tangan dulu dong. Baik, Mas Rama, rencana ke depan share akan ada acara apakah atau ada agenda apa? Boleh diceritakan? Program paling dekat insya Allah nanti kita pertengahan bulan ini ya. Sekitar tanggal 23 ya. Tanggal 23-24 Desember kita insya Allah mau ada acara donor darah. Jadi kita mau coba rangkul masyarakat, kita cek, kita seleksi lagi untuk ikut ke donor darah. Kemudian nanti ada penyuluhan juga untuk kebersihan, juga kepedulian terhadap lingkungan. Sama nanti ada stunting ya Jis ya? Nanti kita ada seminar di stunting. Ada seminar juga. Stunting. Oh ya, donor darah di mana? Lokasi. Lokasinya kita pakai di kantor INH. Lokasinya untuk donor darah. Mungkin buat teman-teman yang ingin mendonorkan darahnya untuk membantu saudara kita bisa datang langsung di tanggal 23 Desember. di kantor INH. Nah, Terbuka untuk umum dan gratis. tanggal 23 Desember jangan lupa bisa datang ke
kantor INH untuk karena di sini akan ada donor darah. Dari jam berapa? Saya lupa nanya. Dari jam 9 Jis kita mulai. Ya, dari jam 11. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 12 siang. Jangan sampai telat datang ke kantor INH untuk berdonor darah. Pendaftaran di kantor kita ya. Oke, di kantor juga. Oh, di kantor. Iya. Tanya apakah bisa secara online kah apa gimana enggak? Online bisa Jis. Mungkin nanti kita akan sebar flyernya ya untuk flyer donor darah. Jadi nanti bisa hubungi nomor yang tertera di flyer itu. Kita juga ada nomornya di bawah. Kita nanti posting juga. Kita akan posting juga nanti untuk flyernya. Nanti kita sebar di media sosial, khususnya di Instagram Share INH Official ada. Nanti karena kami kolaborasi juga sama PAMI, sama JBZ juga, nanti bisa dicek ke sosial medianya masing-masing. Ada kontak di sana, informasinya juga ada. Oke, nah ini nih yang untuk info lebih jelasnya bisa follow juga Instagramnya Share di share.inh.official. Share.inh.official. Yap. Nah bisa di follow teman-teman untuk info tentang kemanusiaan ya. Nanti ada update-nya seperti apa. Yang sekarang ini ada donor darah, tadi ada pembersihan lingkungan bersama-sama, dan ada juga penyuluhan stunting. Ya, sama ini kita ada pembagian paket sembako untuk yatim duafa. Ya itu nih ada lagi nih. Ini hari kapan lagi nih, banyak banget nih, padat juga. Jadi untuk agendanya nih sebenarnya kita di 2 hari ya, di 23 24. Nah untuk di 23 kita fokus ke donor darah. Untuk donor darah ini kita di kantor INH. Nah untuk yang seminar gizi stunting sama penyuluhan lingkungan itu nanti kita di Desa Mampir sekalian pembagian paket sembako untuk yatim dan duafa di wilayah Desa Mampir. Oh, jadi disatukan. Ya. Jadi penyuluhan stunting sekalian juga bagi-bagi sembako untuk duafa. Ya, yatim dan duafa. Tepatnya tadi di Desa Mampir. Baik, luar biasa ya untuk podcast hari ini bersama teman-teman Share INH. Semoga teman-teman semakin tergugah untuk jiwa kerelawanannya untuk membantu sesama, khususnya di Indonesia, luasnya di internasional. Baik, ada apa ya pesan untuk yang di rumah yang agar biar tergugah gimana nih? Dari Bapak Cahyo dulu. Mungkin masih banyak ya anak-anak muda sebenarnya yang pengen ikut cuman merasa takut atau merasa gimana gitu. Itu sebenarnya harus dihilangin ya. Yang pertama itu dari mindset. Kalian tuh harus apa ya? Benar-benar mau gitu loh. Kalau misalnya emang ada keinginan terus benar-benar mau dan cobalah untuk keluar dari zona nyaman, karena kalau dengan kita keluar dari zona nyaman itu kita akan tahu bahwa di luar sana tuh masih banyak hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, yang sebenarnya bisa memberikan dampak secara tidak langsung ke diri kalian masing-masing gitu. Mas Ajis. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia relawan, ya mudah-mudahan disegerakan untuk ikut terjun ke dunia relawan. Karena saya selalu ingat pesan orang tua saya. Kenapa? Karena di saat kita membantu orang itu sebenarnya kita bukan membantu orang, tapi membantu diri kita sendiri. Makanya saya selalu menekankan kalau misalkan untuk di relawan itu saya nggak pernah mengharapkan feedback materi ya. Jadi benar-benar oke, saya membantu orang, nanti pasti feedbacknya itu akan balik lagi ke saya walaupun bukan berupa materi. Karena sebagai makhluk sosial pasti kita akan membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Jadi sebisa mungkin saya ingin membantu ya, walaupun saya nggak bisa membantu banyak, cuma sekedar mungkin punya tenaga, saya punya pemikiran dan doa, mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi ya penuh quotes ya Bapak Ajis ini memang, saya juga jadi malu ya. Jadi tadi saya hanya ngetes doang, dia realistis nggak sih, money oriented nggak sih? Ya memang benar dia ini relawan. Ya kalau money oriented, kalau berpikiran ke uang di dunia relawan ya salah. Betul. Insya Allah kok, maksudnya ketika kita baik sama orang, ada yang kita tolong, meskipun tidak hari itu pasti akan balik kembali. Kita percaya itu aja. Nah sekarang dari Bapak Ketuanya nih, apa nih pesan-pesannya, kita dengarkan baik-baik. Jangan lihat siapa Share INH, jangan lihat siapa saya, jangan lihat siapa Ajis, siapa Cahyo. Jadilah pribadi masing-masing yang bisa bermanfaat juga buat lingkungan.
Kami di sini insya Allah bermanfaat untuk lingkungan terdekat dulu, dan kalian yang menonton, yang menyaksikan, insya Allah semoga tergerak untuk jadi kepanjangan tangan untuk membantu di daerah-daerah kalian masing-masing. Soalnya yang perlu dibantu nggak cuma di lingkungan kita, di luar sana banyak yang harus kita bantu. Sangat banyak sekali, sangat banyak. Makanya kita tuh punya keterbatasan. Ya. Makanya saya ingin mengajak sahabat INH di rumah yang masih belum tergerak, ya biar bergerak gitu Mas. Biar tangan kita makin panjang, biar jangkauan kita makin luas. Ya. Oke, jadi begitu saja untuk podcast hari ini bersama anak-anak seri NH, Mas Cahyo, Mas Rama dan Mas Ajis juga. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu ke INH ya. Sekarang boleh dong Mas Rama, harapan yang terjadi pada dunia inilah tentang agresi Israel dan Palestina. Lebih tepatnya sih kalau saya jelas aja saya bilang ini genosida sih. Jadi apa sih harapan Mas Ajis? Mas Ajis lagi, Mas Rama. Kalau untuk harapan semoga cepat selesai, tentu itu harapan semua orang ya. Semoga peperangan itu selesai, tentu itu juga harapan semua orang. Tapi kemungkinan yang paling dekat harapannya itu gencatan senjata permanen. Border Rafah dibuka semua karena banyak bantuan kita, bantuan dari masyarakat, semua yang masih tertahan di sana. Betul. Supaya bisa manfaatnya bisa sampai ke masyarakat Gaza. Ya, doakan saja teman-teman. Kami pun dari INH bukannya tidak mau buru-buru, tapi memang Ustadz Hussein pun bilang di YouTube manapun memang keterbatasan kita, gerbang Rafahnya itu masih ditutup. Iya. Puluhan truk kontainer itu masih di sana. Karena memang ya begitulah. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan bersama-sama ya mas-masnya. Amin. Biar Palestina ini bisa cepat gencatan senjata agar Ustadz Hussein ini sangat antusias sekali pengen cepet-cepet ke Gaza gitu. Karena ingin cepat mendistribusikan bantuan-bantuan yang sudah diserahkan pada INH. Jadi mohon doanya teman-teman biar cepat ini selesai agar Ustadz Hussein pun bisa kembali ke sana, bisa mendistribusikan kembali bantuan yang saudara-saudara titipkan. Ya. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Humanity. Sedikit dari kita sangat berarti bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.